Assalamualaikum. Berkas Epstein baru saja mengkonfirmasi bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kita akan lihat videonya, begitu sangat mendalam analisis dan pemaparan yang disampaikan oleh mu'alaf cerdas ini. Alhamdulillah, kita akan tambahkan nanti sebagai pelengkap dan penyempurna insya Allah. Alhamdulillah, kita akan saksikan terlebih dahulu videonya. Silakan. The Epstein files just prove that Islam is the one true religion. I'm going to prove it to you. So we can all agree that what was going on in the Epstein files is absolutely satanic stuff, and you have to be absolutely blind and not see that the devil is present in the world right now. And if the devil is present in the world right now, then that leads us to an obvious conclusion that God is also real. You cannot have a devil and not have God. And you know what's insane? In the Epstein files, they were trying to get the cloth that covers the Kaaba in Saudi Arabia, where Muslims go to do pilgrimage. And they were trying to get this cloth because they wanted to do a secret satanic ritual against God. And they needed that cloth because the Kaaba is sacred and they know that Islam is the one true religion. So yeah, that makes it pretty clear that they're trying to stop Islam from spreading and they know it's the one true religion. It's very obvious. Also, did you notice how there was no Muslims in the files? Interesting. Baik, kita akan bahas. File Epstein bukan sekedar skandal individu, karena apa yang terbuka di sana bukan pola kejahatan satu orang, melainkan jejaring perlindungan dan normalisasi kebusukan. Jika ini hanya ulah personal, kasusnya selesai di situ nama. Faktanya, yang muncul justru koneksi lintas elit, pembiaran hukum, dan mekanisme tutup mulut yang rapi. Ini menunjukkan adanya sistem yang rusak, sistem yang memungkinkan kejahatan terjadi, dilindungi, bahkan diwariskan. Sistem ini mempermainkan manusia dengan menjadikan tubuh dan martabat sebagai komoditas. Anak-anak dan perempuan diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai manusia bermartabat. Ini bukan penyimpangan kecil, tapi kerusakan cara pandang terhadap manusia itu sendiri. Ketika manusia tidak lagi dilihat sebagai makhluk bermoral, maka eksploitasi menjadi hal yang biasa diatur, asal menguntungkan pihak yang berkuasa. Nauzubillah, ia juga mempermainkan moral dengan cara yang lebih halus. Kejahatan dibungkus dengan kemewahan dan kejahatan diberi nama kebebasan. Di titik ini, dosa tidak lagi dipandang sebagai dosa, tapi sebagai gaya hidup. Inilah dekadensi kerusakan moral yang sudah dilegalkan secara sosial, bahkan dibela atas nama hak dan privasi. Lebih jauh, sistem ini mempermainkan simbol suci, ketika simbol agama termasuk yang paling sakral dalam Islam diposisikan sebagai objek mainan ritual atau pijakan. Itu menandakan satu hal, kesucian dianggap musuh. Sistem seperti ini tidak netral terhadap agama. Ia bermusuhan dengan nilai yang membatasi nafsu, karena kesucian menuntut batas, sementara sistem rusak hidup dari pelanggaran batas. Karena itu yang perlu dibaca pertama bukan siapa pelakunya, tapi kemana arah nilainya. Arah nilai dalam file Epstein sangat jelas. Kebencian terhadap kesucian, bukan kebencian verbal, tapi kebencian praktis dengan cara merusak makna itu tersendiri, menertawakan batas moral, dan mematikan rasa dosa. Karena Islam dibangun dari tauhid dan penjagaan nilai. Itulah sebabnya sistem seperti ini selalu merasa terancam oleh dakwah Islam, bukan karena dakwah keras, tapi karena ia membongkar kebohongan dari akarnya. Mas Bro tadi sebagai mu'alaf cerdas ini mengatakan soal kiswah Ka'bah tadi. Di sini semuanya menjadi terang benderang. Kiswah bukan kain biasa. Ia memuat ayat Al-Quran, menutup bangunan yang menjadi kiblat tauhid umat Islam di dunia. Ia adalah penanda arah sujud, arah doa, arah penghambaan. Ketika simbol tertinggi ini diturunkan, martabatnya dijadikan pijakan kaki, komoditas tontonan, atau bahkan diseret ke dalam narasi ritual, maka itu bukan kesalahan teknis, bukan ketidaktahuan, melainkan penghinaan makna yang disengaja atau dibiarkan. Islam memang tidak mengkultuskan benda. Ka'bah tidak disembah, kiswah tidak dikeramatkan secara magis, tetapi Islam juga tidak pernah membiarkan simbol tauhid diinjak-injak. Ada perbedaan tegas antara tidak mengkultuskan dan tidak memuliakan. Islam memuliakan simbol karena maknanya, bukan karena materinya. Maka ketika makna itu dirusak, yang diserang bukan kainnya, tapi tauhid yang dilambangkannya. Di titik ini,
pola kerja syaitan tampak jelas. Syaitan tidak menghancurkan kebenaran secara frontal, tetapi merusaknya dari dalam, mengaburkan makna, menukar yang sakral menjadi mainan, menjadikan simbol yang tampak biasa, bahkan hina. Tauhid tidak diserang dengan bantahan logis, tetapi dengan pengosongan makna agar manusia lupa bahwa ada yang suci, ada yang harus dijaga, ada yang tidak boleh dilanggar. Inilah pertarungan sesungguhnya, bukan kain melawan kain, bukan simbol melawan simbol, tapi tauhid melawan kekosongan makna. Ketika kiswah direduksi menjadi objek, ketika ayat dijadikan ornamen, ketika kesucian dianggap sekedar estetika, disitulah syaitan menang satu langkah. Dan karena itu pula Islam berdiri tegak, bukan untuk memuja benda, tetapi untuk menjaga makna agar tetap hidup, tetap luhur, dan tetap mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan soal iblis berwujud manusia, tapi manusialah yang memilih bekerja dengan sifat iblis. Al-Quran sudah jelas, iblis jatuh bukan karena kurang ibadah, tapi karena sombong terhadap kebenaran. Pola itu persis yang bekerja hari ini. Ada sistem, ideologi, dan kepentingan yang merasa superior, merasa paling beradab, merasa paling rasional, paling modern, namun justru alergi pada tauhid Islam. Karena tauhid meruntuhkan semua kesombongan palsu itu. Sistem ini resah terhadap dakwah, bukan karena dakwah memaksakan, tapi karena dakwah membuka mata. Tauhid mengajarkan batas, mana halal, mana haram, mana mulia, mana hina, mana manusia, mana komoditas. Batas inilah yang dibenci, sebab sistem yang hidup dari eksploitasi tidak bisa bertahan jika manusia sadar bahwa dirinya bukan barang, bukan objek, bukan mainan elit. Karena itu Islam selalu diserang dengan cara yang sama, dibingkai sebagai ancaman, dicitrakan keras, dituduh ekstrim, padahal yang sebenarnya mengganggu mereka bukan ritual Islam, bukan syariatnya, tapi nilai dasarnya, keadilan, kehormatan manusia, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai inilah yang mematikan ruang hidup gelap, tempat kerusakan yang disembunyikan itu. Maka Islam dilawan bukan karena salah, tapi karena ia membongkar semua kebusukan, ia membongkar relasi kuasa yang timpang, membongkar kemunafikan moral, membongkar kebebasan palsu yang sejatinya adalah perbudakan nafsu. Di hadapan tauhid, topeng peradaban semacam itu runtuh, yang tersisa hanyalah wajah asli, kesombongan, kerasukan, kerusakan, ketakutan. Inilah mengapa perlawanan terhadap Islam selalu bersifat sistematik, bukan insidental, karena yang mereka hadapi bukan sekedar agama, tapi cahaya, dan setiap sistem yang dibangun di atas kebohongan pasti takut kepada cahaya Islam. Fakta ini penting dan tak terbantahkan lagi. Dalam file-file itu tidak ada muslim, ikhwah. Ini bukan klaim moral sepihak, bukan propaganda identitas, dan bukan pembelaan emosional. Ini adalah fakta arah nilai ketika jutaan data, dokumen, foto, dan kesaksian terbuka yang tampak bukan wajah Islam, melainkan wajah sistem yang selama ini paling lantang mengklaim diri modern, progresif, dan beradab. Selama puluhan tahun, Islam terus dituduh biadab, kriminal, anti kemanusiaan, terorisme diletakkan ke Islam, kekerasan dimonopoli sebagai citra umat Islam. Namun ketika tirai dibuka lebar, justru terungkap bahwa kejahatan paling menjijikan, paling terorganisir, dan paling dilindungi, hukum liar dari elit yang mengaku pembela HAM, kebebasan, dan peradaban. Ini bukan ironi kecil, ini kebohongan besar yang akhirnya runtuh oleh data sendiri. Ketidakhadiran Muslim dalam jaringan itu bukan soal kami lebih suci, tidak, tapi menunjukkan satu hal krusial. Islam memiliki pagar nilai yang jelas, tauhid, larangan zina, penjagaan kehormatan, dan tanggung jawab moral. Membuat kejahatan semacam itu tidak bisa tumbuh secara sistemik dalam Islam, bukan karena umatnya malaikat, tapi karena nilai dasarnya tidak memberi ruang bagi kebusukan untuk dilegalkan. Yang lebih memalukan, sistem yang terbongkar justru adalah sistem yang paling agresif mengatur narasi global, paling rajin memuliahi dunia sosial moral, dan paling keras membatasi dakwah Islam. Artinya jelas, yang mereka takuti bukan kekerasan Islam, tapi nilai Islam. Sebab nilai itu ketika dibandingkan dengan realitas mereka, membuka aib yang tidak bisa ditutupi pidato atau
media, maka tuduhan terhadap Islam hari ini kehilangan pijakan, bukan karena Islam membantah dengan retorika, tapi karena fakta menghancurkan fitnah itu dari akarnya. Ketika data berbicara, Islam tidak perlu teriak, cukup berdiri dan kebohongan runtuh dengan sendirinya. Dan selama ini yang mereka fitnah adalah Islam melakukan kejahatan anu dan anu lah, tapi pada nyatanya di balik ribuan, ratusan ribu dan jutaan file mengungkap kebenarannya seperti apa. Ya Allah, semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Islam al-haq, Islam akan berdiri kokoh dan teguh. Aku lupa hadza, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan jam notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.